Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas secara price action apa yang kira-kira sedang terjadi di Bitcoin. Dan ada dua berita yang menurut saya cukup baik yang hadir untuk cryptocurrency per hari ini. Dan juga ada satu berita yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,59 triliun dolar atau turun sekitar 1,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna merah, yang hijau itu cuman BNB teman-teman, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 3,02% menuju 253,61 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Berita baik yang pertama, teman-teman. Pada akhirnya kita melihat ada satu lagi indeks pasar saham Amerika Serikat yang membentuk all-time high yang baru. Kita tahu bahwa Dow Jones itu sudah satu minggu terakhir membentuk all-time high yang baru. Nasdaq baru saja tadi malam juga sudah membentuk all-time high yang baru. Jadi hanya tersisa S&P 500 lagi teman-teman, yang sebenarnya juga sudah kurang lebih tidak sampai 1% lagi untuk mencapai all-time high yang baru teman-teman. Disampaikan di sini, the Dow Jones Industrial Average rose 251.90 points or 0.68% to 37,557. The Nasdaq Composite advanced 0.66% to 15,003.22. It was the first time the tech-heavy index closed above 15,000 level since January 2022. Jadi Nasdaq 100 teman-teman itu juga naik kurang lebih 0,49% dan reaching all-time high. Sedangkan S&P 500 kalau teman-teman perhatikan di sini itu hanya sekitaran 0, sekian persen lagi ke all-time high-nya. So, teman-teman, kenapa ini menjadi berita baik pertama? Karena sekali lagi kita tahu bahwa secara historis biasanya nih teman-teman, ketika pasar saham Amerika Serikat itu performanya baik, kemudian diikuti juga mereka sudah break ke all-time high yang baru. Biasanya ketika kita break ke all-time high yang baru, akan ada fase konsolidasi setelah itu. Biasanya ketika kita sudah break ke all-time high dan kita akan naik kurang lebih 1-2 bulan, sebelum pada akhirnya kita start untuk terkonsolidasi. Nah, biasanya pada saat itu Bitcoin dan kawan-kawan akan start untuk mendapatkan rally. Itulah kenapa bisa ada teori yang saya sampaikan kemarin bahwa biasanya ketika S&P 500 dan kawan-kawan sudah break ke all-time high yang baru, biasanya beberapa bulan kemudian Bitcoin itu performanya bakalan baik. Oke, kisarannya atau range-nya mungkin 3 atau 4 bulan setelah kita bisa melihat S&P 500 itu break ke all-time high dan juga Nasdaq, kemungkinan kita akan melihat Bitcoin melakukan hal yang sama. Menariknya juga teman-teman, 3-4 bulan dari sekarang itu bertepatan juga dengan halving yang akan terjadi ke Bitcoin. Nah, pada saat itu saya rasa juga spot Bitcoin ETF itu juga bakalan sudah di-approve. So, 2024 kemungkinan akan menjadi tahun yang sangat menyenangkan, terutama untuk teman-teman yang merupakan investor cryptocurrency, jika sesuai dengan senario, teman-teman. Artinya kita masih mengulangi apa yang sudah kita lihat selama beberapa cycle sebelumnya, di mana setiap kali kita mendapatkan halving, maka kita akan melihat Bitcoin kemudian mendekati all-time high atau bahkan kemudian break ke all-time high yang baru. Oke, untuk sementara skenario tersebut belum berubah. Bagi saya roadmap-nya masih sama dengan yang sudah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya. Artinya saya expect bahwa di kuartal 1 tahun 2024 kita akan melihat Bitcoin start untuk terkonsolidasi masih di bawah all-time high. Start kuartal 2 2024 kita akan melihat Bitcoin sudah mendekati all-time high, mungkin range-nya 50 sampai 60-an ribu. Baru di kuartal 3, kuartal 4 kita akan break ke all-time high yang baru. Dan kuartal 1 2025 kita akan kemungkinan mencapai cycle top untuk bull market kali ini. Roadmap-nya masih seperti itu, sama dengan yang sudah saya sampaikan beberapa bulan terakhir gitu ya. Jadi itu adalah berita baik yang pertama teman-teman, di mana kita sudah mendapatkan ada indikasi bahwa kemungkinan S&P 500 bakalan ke all time high yang baru. Biasanya beberapa bulan kemudian kita akan melihat Bitcoin melakukan hal yang sama. Dalam konteks bukan membentuk all time high baru ya teman-teman, tapi juga mendapatkan rally gitu ya.
Yang kedua, teman-teman. Berita baik yang kedua adalah BlackRock met with SEC yet again today to discuss Bitcoin ETF. SEC has now met 24 times with Bitcoin ETF applicants, including 5 times with BlackRock. Jadi, teman-teman, SEC kembali bertemu dengan BlackRock untuk kelima kalinya. Spesifik membahas seputaran spot Bitcoin ETF. Dan ini adalah memorandumnya. Kalian bisa baca sendiri, subjeknya dalam meeting dengan BlackRock mengenai iShare Bitcoin Trust. Di sini adalah yang menghadiri, kalian bisa baca sendiri, ada dari BlackRock, Nasdaq, dan juga tentunya SEC. Dan ini adalah pertemuan kelima, teman-teman. Dan SEC telah bertemu 24 kali dengan berbagai aplikan spot Bitcoin ETF jika ditotalkan. Dan ada juga orang yang iseng gitu untuk menjumlahkan di sini dan memberikan kita tanggal-tanggalnya meeting yang terjadi. Kita tahu di Grayscale bahkan sudah kurang lebih 7 kali pertemuan yang teman-teman. 7 kali. Kemudian BlackRock sudah ada 5 kali. Kita melihat yang lumayan banyak juga adalah Hashdex Bitcoin ETF 3 kali. Kemudian ada beberapa yang 2 kali seperti Invesco, Wise Origin, kemudian VanEck itu 1 kali, Bitwise 2 kali, dan seterusnya. Dan teman-teman ingat bahwa ada final deadline untuk salah satu spot Bitcoin ETF itu di tanggal 10 Januari tahun 2024. Dan sekarang kita sudah tanggal berapa nih teman-teman? 20 Desember. Berarti kurang lebih 3 minggu lagi, gitu ya. Kurang lebih 3 minggu lagi kita bakal melihat keputusan dari SEC. Dan pada saat itu sekali lagi tidak lagi ada kesempatan bagi SEC untuk melakukan delay. Mereka harus atau wajib antara melakukan approval spot Bitcoin ETF atau harus menolaknya atau deny. Tetapi, kenapa banyak orang yang merasa bahwa 10 Januari adalah tanggal di mana kita akan melihat spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve secara serentak, tidak hanya yang pada saat itu, tapi yang lain juga bakalan di-approve secara serentak. Karena, kalau misalnya, teman-teman, kita melihat yang di bulan Januari itu ditolak, berarti teori tersebut salah, teman-teman. Karena berarti ada satu yang ditolak, kan? Nah, karena banyak yang merasa bahwa kalau di-approve bakalan di-approve semuanya, maka dikatakan bahwa tanggal 10 Januari nanti harusnya semuanya bakalan di-approve. Karena SEC katanya nih nggak pengen salah satu dari mereka ini menjadi penguasa pasar. Karena kalau ada satu yang duluan di-approve, tentunya mereka akan dapatkan demand terlebih dahulu. Yang lain nggak dapat gitu kan, karena belum dapat deadline-nya mungkin. Jadi kemungkinan bakalan di-approve secara serentak semuanya, sehingga bisa terbagi gitu pangsa pasarnya. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa gitu ya. Jadi itu adalah berita baik yang kedua, di mana kita sudah melihat progres spot Bitcoin ETF yang terus-menerus terjadi, memperbesar kemungkinan bahwa spot Bitcoin ETF approval-nya segera akan datang. Dan yang terakhir, ini saya nggak tahu mau kategorikan ini sebagai berita baik kah, berita menarik, berita apa gitu ya. Bahwa salah satu calon wakil presiden Indonesia, kita tahu Gibran, itu kemarin sempat berpidato dan menyampaikan visi misi lah gitu ya. Apa yang kira-kira akan dia lakukan ketika nanti dia misalnya terpilih menjadi wakil presiden. Dan sepertinya dia pengen mengambil hati para milenial, Gen Z, dan seterusnya yang muda-muda dengan cara memberikan visi misi yang berkaitan dengan blockchain. Karena kita tahu bahwa yang berinvestasi di cryptocurrency atau digital assets, rata-rata itu yang masih berusia muda, teman-teman, yang 30 ke bawah lah, seperti itu dominannya. Nah, itu yang disasar sepertinya oleh si Gibran dan memberikan promise atau janji gitu ya, to prepare blockchain, crypto, artificial intelligence, and cybersecurity experts to empower Indonesian youth in the digital space. Jadi dijanjikan nih teman-teman, ini baru sekedar janji ya, bahwa dia akan mempersiapkan ahli di bidang blockchain, cryptocurrency, artificial intelligence, cybersecurity. Tentunya 4 hal ini memang akan menjadi fokus utama selama 1 dekade ke depan teman-teman, karena semuanya sudah bergerak ke arah digital. Blockchain dan crypto, ya kita tahu ini pasti akan stay, gitu kan? Artificial intelligence itu juga adalah future. Atau masa depan kita akan melihat lebih banyak lagi artificial intelligence yang tercipta.
cyber security tentunya akan sangat penting ketika kita sudah berbicara semuanya digital. Cyber security tentunya juga akan menjadi fokus utama. Ya, ini sebenarnya visi misi yang baik ya teman-teman menurut saya, tetapi gimana nih kira-kira eksekusinya nanti? Nah, tidak tahu gitu ya. Tapi ini kan baru sekedar janji yang mudah-mudahan bisa terwujud ya kalau ternyata memang si Gibran yang nantinya terpilih. Jadi so far so good. Kita juga melihat Indonesia at least gitu ya, ada nge-notice sekarang yang lagi hype itu di luar seperti apa, tidak ketinggalan bahwa crypto, blockchain, AI, cyber security itu akan menjadi fokus mungkin selama beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. So teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin cenderung terkoreksi setelah kemarin itu mendapatkan rally yang lumayan kencang di sini teman-teman. Tapi kita tidak terkonsolidasi dan membentuk bullish continuation pattern, tapi justru kembali mendapatkan pullback. Inilah kenapa menurut saya harusnya sebagian dari teman-teman tidak sempat masuk ke setup untuk long gitu ya. Dan untuk sementara teman-teman, kita melihat Bitcoin juga masih sepertinya struggling gitu untuk dapat mempertahankan momentum bullish yang telah kita lihat di sini. Untuk sementara terlihat seperti itu. Dan ingat teman-teman bahwa di time frame besar, semua yang kita lihat di sini adalah konsolidasi atau sideways movement. Dan ini adalah salah satu fase yang akan sangat sulit untuk kita trade. Terutama kalau misalnya kita mau masuk di pertengahan seperti ini, teman-teman. Akan lebih make sense kalau misalnya teman-teman mencari sell di sekitaran area di sini dan long di sekitaran area di sini. Tapi kalau di pertengahan seperti ini, sebenarnya memang akan sangat sulit untuk dapat kita trade. Dan untuk sementara, teman-teman, saya masih merasa bahwa Bitcoin sepertinya belum akan siap untuk dapat membentuk higher-high yang baru. Malah justru, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin selama beberapa hari ke depan, sepertinya masih kesulitan untuk dapat breakout di sekitaran area 43.300 di sini, maka menurut saya ada chance bahwa kita akan membentuk hal yang serupa dengan kita lihat di sini. Saya akan jelaskan dengan lebih detail, teman-teman. Adalah bahwa kita mendapatkan ada top, diikuti ada dua wave correction di sini. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan satu lagi sell off, membuat semacam ABCD. Sebelum pada akhirnya kita breakout ke atas. Nah, ini adalah semacam pattern yang juga saya expect terjadi ke Bitcoin apabila kita selama beberapa hari ke depan sepertinya masih cenderung sideways seperti ini, teman-teman. Oke? Jadi, seperti yang kita udah bahas barusan, sell off diikuti dua wave correction, ini akan menjadi koreksi di pertengahan seperti ini. Kemudian kita membentuk wave kedua, ABCD, dan kemudian baru kita akan start kembali mendapatkan rally ke atas. Jadi teman-teman, beberapa hari ke depan akan menjadi waktu yang sangat krusial untuk menentukan apakah kita akan melihat hal semacam ini terjadi, ataukah kita akan melihat Bitcoin pada akhirnya tidak mempedulikan apa yang kita baru saja bahas, dan justru langsung breakout dan membentuk high-high yang baru. Saya rasa skenario pertama yang mempunyai persentase lebih besar untuk terjadi, di mana kita akan membentuk konsolidasi terlebih dahulu, kemudian membuat ABCD seperti ini, dan baru kita akan breakout ke atas. Karena sekali lagi teman-teman, sekali lagi, bahwa insentif dari market maker akan sangat besar untuk dapat mendorong harga di bawah area ini. Dan saya rasa akan dicoba dilakukan oleh market maker. Terutama karena kita juga minggu ini akan kedatangan data yang cukup penting, adalah data inflasi dari Amerika Serikat. Jika kita melihat ada slightly peningkatan di situ, atau ada data yang cukup mengecewakan, itu bisa menjadi sebuah trigger menurut saya untuk membuat Bitcoin start untuk drop ke bawah lagi. Dan itu bukan hal yang buruk untuk terjadi ke Bitcoin, teman-teman. Saya hanya mengatakan bahwa kita akan kemungkinan mendapatkan koreksi yang lebih panjang. Bukan berarti saya mengatakan ini kita akan reversal ke bawah dan kembali membentuk ke atau menyentuh ke area 30-20 ribu. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi saya hanya expect akan ada konsolidasi yang lebih panjang. Sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali building momentum ke atas. That's it. Tapi kalau untuk mid-term, saya masih bullish. Tapi kita memang sekarang dalam fase konsolidasi. Dan konsolidasi itu bisa berbagai macam, teman-teman. Dan kadang-kadang bisa rumit. Modelnya bisa seperti ini, gitu kan. Siapa yang bisa expect pergerakan seperti ini, gitu kan? Modelnya zigzag gitu loh. Maka itu kenapa saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah fase yang paling sulit untuk dapat di trade.
Sehingga kalaupun teman-teman mau masuk gitu ya, at least tunggulah ke area yang signifikan banget. Bisa antara kalian manfaatkan trendline di sini, setiap kali misalnya kita menyentuh ke area trendline tersebut, kalian mau scalping, boleh-boleh saja gitu ya. Atau setiap kali kita menyentuh lagi area resistance di sini, kita tahu ini adalah minor resistance, bahwa setiap kali kita menyentuh ke area tersebut selalu ada rejection. Kalau katakanlah kalian mendapatkan ada reversal pattern juga dari sini, ini juga bisa menjadi peluang untuk scalping. Itu make sense untuk kalian ambil. Gitu ya. Tapi semua trade yang kalian ambil di sekitaran area di sini menurut saya hanya untuk short term scalping. Barulah ketika mungkin kalian mendapatkan ada breakout yang fix dan kemudian start ada mendapatkan bull flag atau consolidation atau semacam continuation pattern, dari sana baru kalian bisa start untuk kembali building posisi untuk swing long dan kemungkinan untuk menuju ke area 48 sampai 50 ribu dolar. Atau kalau misalnya kalian maunya hanya swing trade, ya mungkin saat ini bukan tempat bagi kalian untuk masuk. Antara kalian harus menunggu dia kembali nyampe ke area trend di sini dan mencoba. Siapa tahu memang ini adalah akhir dari koreksinya. Tidak ada yang tahu, sekali lagi teman-teman, kapan koreksinya akan berakhir. Semuanya bisa memberikan prediksi. Tapi in the end of the day, semuanya adalah probabilitas. Bisa jadi benar, bisa jadi ada celah untuk kesalahan. Tapi kalau saya pribadi, lebih cenderung akan menunggu setup yang saya sampaikan seperti ini. Di mana kita akan mendapatkan semacam push lagi. Ini kita membentuk konsolidasi untuk wave kedua. Nah, di pertengahan jalan ini kita bisa aja membentuk inverse head and shoulder. Jadi ini adalah peluang bagi saya untuk building lagi posisi swing long saya. So, ini sama seperti dengan senario yang saya bahas sebenarnya beberapa hari yang lalu, tapi bedanya kemarin itu saya expect kita akan langsung drop dari sana. Rasanya teman-teman masih ingat gitu. Tapi kita justru rebound, tapi itu belum membuat saya confidence bahwa Bitcoin akan langsung break ke high yang baru dari sini. Tapi ini adalah kemungkinan bentuk konsolidasi yang lebih panjang saja gitu. Belum pada akhirnya kita breakdown, dan baru pada saat itu kita akan kembali building momentum ke atas. So, kesimpulannya, untuk short term, kita masih akan cenderung sideways, teman-teman. Tapi saya masih bisa melihat Bitcoin untuk mencoba mendapatkan rally lagi ke sekitaran area di sini, baru start untuk melemah momentumnya, atau bahkan bisa sedikit break ke atas dan start untuk mendapatkan fake out. Dan baru pada saat itu kita akan start untuk mendapatkan sell off lagi ke bawah. Jadi ini adalah yang saya expect terjadi berikutnya ke Bitcoin selama beberapa hari ke depan, di mana kita akan mencoba untuk merangkak naik ke atas. Break di atas area di sini, kemudian start untuk drop, membentuk fake out, dan kita start untuk mendapatkan koreksi tersebut ke bawah. Begitu ya. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.